Aku sudah terlalu lama jadi tempat pulang orang lain, sampai lupa jalan pulang ke diriku sendiri. Itu adalah satu potongan dari kisah malam ini. Selamat datang di Kisah di Ujung Malam. Kalau kamu masih terjaga malam ini, mungkin cerita ini memang untuk kamu. Kalau channel ini terasa seperti tempatmu untuk pulang, silakan subscribe, biar kita nggak saling kehilangan di malam-malam berikutnya. Malam itu, jam menunjukkan lewat dari pukul 10. Di meja kecil, di dekat jendela, ada 2 gelas teh yang sudah dingin. Satu diminum setengah, satunya lagi belum tersentuh. Rani menatap layar ponsel yang terus menyala, lalu padam, lalu menyala lagi. Nama yang ditunggunya akhirnya muncul juga. Aku bisa ke tempatmu sebentar nggak? Pesan singkat, seperti biasa, selalu singkat kalau Arga sedang kacau. Rani tidak menjawab. Ia hanya menaruh handuk bersih di sandaran kursi, menutup buku yang bahkan belum sempat ia baca. Lalu ia berkata pelan pada dirinya sendiri, bahwa malam ini mungkin cuma akan jadi salah satu malam seperti biasanya. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk 3 kali. Arga masuk dengan rambut yang basah, jaket yang lembab, dan wajah yang terlihat seperti belum tidur sejak kemarin. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah menyapa, bukan juga minta maaf. Ia justru meletakkan sesuatu di atas meja. Sebuah gantungan kunci bermotif kucing kecil, pudar di bagian ujungnya. Sudah lama sekali Rani tidak melihat benda itu. Jatuh dari tas, tanya Rani. Arga hanya mengangguk pelan. Iya nih, kayaknya tadi nyangkut di jok mobil. Rani memandangi benda itu lebih lama daripada seharusnya. Gantungan kecil itu bukan barang penting bagi orang lain, tapi bagi mereka. Benda kecil itu punya sejarah. Dulu, Rani yang membelikannya. Waktu Arga pertama kali pindah ke kota ini, waktu ia masih sering bilang, semuanya terasa asing. Kamu belum pulang gak? Nanti. Aku cuma mau duduk sebentar. Ia duduk. Tidak lama, ia langsung bicara lagi. Seperti orang yang memang datang, bukan untuk diam. Aku barusan berantem sama Nisa. Rani menatapnya tanpa banyak reaksi. Kenapa? Arga merapikan lengan jaketnya. Besok aku harus ketemu keluarganya lagi. Rani terdiam. Dan aku belum bilang semuanya. Kalimat itu yang pertama kali terasa ganjil malam itu. Bukan karena isinya, tapi karena nada suaranya. Ada rasa takut di sana. Ada rasa lelah. Dan ada satu hal lain yang Rani sudah terlalu hafal. Arga selalu datang kepadanya kalau hidupnya sedang sulit. Bukan saat hidupnya sedang baik-baik saja. Malam itu, Rani belum tahu. Tapi tanda pertama sudah muncul di meja.
Di samping teh dingin, di samping gantungan kunci, motif kucing. Dan seperti biasanya, Rani tetap mendengarkan. Arga bicara panjang lebar tentang pekerjaan yang tidak selesai-selesai, tentang chat yang dibaca Nisa, tapi tidak juga dijawab, tentang tekanan keluarga yang makin sering bertanya, kapan mereka serius? Rani menyalakan kembali pemanas air untuk membuat mie instan, lalu menyiapkan satu piring kecil, walau tahu Arga mungkin cuma akan makan beberapa suap. Begitu sudah ada makanan di depannya, Arga baru terlihat sedikit lebih tenang. "Kamu masih ingat nggak?" katanya sambil menatap uap dari mangkuk. "Waktu aku pertama kali pindah ke sini, yang aku kenal cuma kamu." Rani hanya mengangguk kecil. "Iya, waktu itu aku beneran panik." Rani hanya tersenyum tipis. "Kamu panik hampir tiap minggu." Arga tertawa sebentar, namun senyum itu cepat hilang. Lalu ia kembali bicara tentang Nisa, yang ingin tahu hubungan mereka lebih jelas, tentang rencana makan malam dengan keluarga besar, tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan enteng. Rani mendengar semua itu sambil membungkus luka kecil di dalam dadanya sendiri. Karena dari semua cerita itu, ia tahu satu hal yang tidak diucapkan Arga. Bukan orang yang datang lebih dulu saat Arga ingin berbagi bahagia. Ia orang yang dipanggil saat Arga sedang hampir runtuh. Rani pernah berpikir, mungkin memang itu cukup. Mungkin jadi sandaran sudah lebih dari cukup. Mungkin tidak semua kedekatan harus punya nama yang indah. Mungkin tidak semua yang hangat harus dimiliki. Tapi pikiran seperti itu biasanya hanya kuat sampai malam jadi terlalu sunyi. Arga mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata, "Kamu selalu enak untuk diajak ngobrol. Sama kamu, aku gak perlu jelasin dari awal." Kalimat itu terdengar manis di permukaan, tapi bagi Rani, ada rasa yang lebih tajam di bawahnya. Karena mudah dimengerti, seringkali berarti mudah dipakai dan mudah diandalkan. Seringkali berarti mudah dilupakan saat keadaan sudah tenang. Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya mengaduk mie yang sudah mulai dingin. Lalu Arga melanjutkan dan berkata, "Kalau sama kamu, aku tenang." Rani mengangguk. Syukurlah, tapi di dalam hatinya ada bagian yang mulai retak. Karena kata tenang di mulut Arga terdengar seperti bukan cinta. Lebih mirip kebiasaan. Lebih mirip tempat berteduh di saat hujan, lalu ditinggalkan begitu langit mulai membaik. Malam terus berjalan. Arga sempat tertidur sebentar di sofa. Rani menutup jendela karena takut angin masuk. Lalu ia melihat ponsel Arga yang tertinggal di meja. Ada satu pesan masuk dari Nisa. "Besok, aku tunggu jawaban yang jujur." Rani menatap layar itu lama sekali. Tidak membukanya. Tidak juga memindahkan ponsel itu. Ia hanya meletakkannya kembali seperti semula. Di kepalanya,
satu pertanyaan mulai tumbuh. Dan tidak mau juga pergi. Kalau memang ia selalu ada, kenapa ia tetap terasa seperti orang asing? Keesokan malamnya, Arga datang lagi. Kali ini lebih rapi. Bajunya disetrika, rambutnya disisir, tapi wajahnya justru lebih tegang daripada biasanya. Rani membuka pintu dan langsung tahu ada sesuatu yang akan jatuh malam ini. Arga membawa sebuah kotak kecil yang ada di dalam saku jaketnya. Ia tidak langsung mengeluarkannya. Ia malah berdiri lama di ambang pintu, seperti orang yang sudah menyiapkan kalimat tapi takut untuk mengucapkan. "Ran, aku mau bilang sesuatu." Rani menunggu. Arga menarik nafas dan bicara. "Aku bakal tunangan, Ran." Dunia seakan tidak bergerak sebentar. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap Arga, lalu menatap kotak kecil di sakunya itu. Lalu kembali menatap wajah yang sudah sangat ia kenal itu. Dengan Nisa. Arga mengangguk. Di situ pun hening. Lalu Arga buru-buru menambahkan, seolah takut kalimat pertamanya terlalu kejam. "Aku cuma pengen kamu jadi orang yang pertama tahu." Itu yang paling menyakitkan. Bukan kabar tunangannya. Bukan juga dengan nama Nisa. Tapi fakta bahwa setelah sekian lama, Rani masih ditempatkan di tempat posisi yang sama. Orang yang pertama tahu, tapi bukan orang yang pertama dipilih. Rani mempersilahkan Arga masuk. Tangannya gemetar saat ia menaruh gelas di meja. Tanpa disengaja, gantungan kunci bermotif kucing yang tadi ia sudah pindahkan ke dalam laci kecil jatuh lagi ke lantai dan memantul pelan. Lalu Arga menunduk dan mengambil gantungan kunci tersebut. Ia mengamati benda itu selama beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Kamu masih simpan ini, Ran?" Rani menjawab tanpa suara. Hanya anggukan kecil. Arga mengelus permukaan gantungan kunci itu. Seperti menyentuh sesuatu yang membuat ingatannya kembali ke waktu yang lebih sederhana. Aku gak pernah buang. Aku cuma sering lupa kalau ini masih ada. Kalimat itu membuat dada Rani semakin sesak. Karena begitulah rasanya menjadi orang yang selalu hadir. Ada, dipakai, disimpan, tapi tidak benar-benar dipikir sebagai tujuan akhir. Arga lalu duduk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bicara jujur, tanpa berusaha terlihat kuat. Ia bilang Nisa baik. Ia bilang keluarganya pun menerima dia. Ia bilang semuanya terasa berjalan ke arah yang benar. Lalu suaranya turun. Aku tahu. Kamu pasti marah. Rani hanya tertawa kecil. Bukan karena lucu. Lebih karena tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menahan semuanya sekaligus. Aku gak marah, Ga. Arga menatapnya. Lalu Rani pun menatapnya.
dan berkata, "Aku cuman capek. Jadi tempat kamu untuk pulang. Tapi bukan tempat kamu memilih untuk tinggal." Kalimat itu membuat Arga diam total. Dan disitulah yang sebenarnya jatuh. Bukan bahwa Arga akan tunangan, tapi bahwa selama ini Rani sudah tahu posisinya. Ia cuma terlalu lama berharap posisinya bisa berubah. Arga menunduk dengan menyilangkan tangannya. "Aku gak pernah ada niatan buat nyakitin kamu, Ran." Rani mengangguk pelan. "Aku tahu gak? Aku cuma gak pernah tahu gimana caranya mulai yang benar. Kamu tahu yang paling aneh apa? Aku selalu ada saat kamu jatuh. Pas kamu berantakan. Pas kamu butuh seseorang untuk dengerin kamu. Tapi waktu kamu mulai tenang, waktu hidup kamu mulai rapi, aku justru gak pernah ada dalam daftar yang kamu pikirkan." Arga terdiam. Wajahnya seperti orang yang baru sadar bahwa luka yang ia tinggalkan selama ini bentuknya lebih besar daripada yang ia kira. "Aku gak pernah minta kamu balas semua yang pernah aku kasih. Aku juga gak pernah minta dipilih karena kasihan. Aku cuma pengen sekali aja dianggap cukup penting sebelum semuanya terlambat." Arga menutup mata. Ketika ia bicara lagi, suaranya sudah mulai serak. "Aku takut." "Takut apa, Ga?" "Takut kalau aku milih kamu, aku justru merusak yang selama ini aman." Rani menggeleng kecil. Yang aman itu bukan berarti yang paling benar, Ga. Arga mengusap wajahnya. Tangannya gemetar. "Kamu selalu ngerti aku, Ran. Itu yang bikin aku gak pernah punya keberanian buat jujur dari awal. Jangan kamu pakai pengertianku sebagai alasan buat terus gak memilih, Ga." Arga akhirnya bicara pelan. "Kalau dari awal aku jujur, mungkin keadaannya akan berbeda. Mungkin gak? Kamu benci aku?" Pertanyaan itu datang seperti anak kecil yang takut ditinggal. "Enggak, Ga. Aku gak benci kamu. Kalau aku benci kamu, aku sudah dari dulu pergi. Aku cuma sedih karena aku tahu banyak orang yang baru sadar nilainya seseorang setelah orang itu berhenti ada." Lalu Rani berdiri dan mengambil gantungan kunci itu. Lalu memberikannya di telapak tangan Arga. Arga menatapnya seperti menatap sesuatu yang lebih berat daripada benda kecil itu. "Kamu gak mau simpan ini, Ran?" Rani hanya menggeleng. "Dulu, itu bikin aku ingat kamu. Sekarang, aku mau belajar ingat diriku sendiri." Itu kalimat yang akhirnya mengubah semuanya. Arga menggenggam gantungan kunci itu erat. Lalu ia menangis. Bukan keras, bukan pula dramatis. Hanya jatuh pelan.
seperti seseorang yang akhirnya tidak sanggup lagi berpura-pura untuk kuat. Bukan karena ia berhenti peduli, tapi karena ia tahu ada luka yang tidak bisa ia bantu rawat dengan cara yang sama. Beberapa hari setelah malam itu, Arga mengirimi Rani pesan. Aku sudah selesai ngomong sama Nisa. Dan aku mau minta maaf ke kamu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Rani membaca pesan itu berkali-kali. Lalu tidak ia balas. Bukan karena ia tidak punya kata, tapi karena untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, ia tidak ingin menjadi orang yang langsung tersedia. Di meja di dekat jendela, ada satu ruang kosong, tempat gantungan kunci motif kucing biasanya dulu tergantung. Sekarang tempat itu kosong, bersih, sunyi. Dan anehnya, justru disitulah Rani mulai merasa sedikit lega. Malam berganti malam. Langit tetap gelap. Kopi tetap pahit. Hatinya pun belum sepenuhnya pulih. Tapi ada perubahan kecil yang tidak bisa ia abaikan. Rani tidak lagi menunggu pesan Arga. Ia mulai tidur lebih cepat. Ia mulai makan tanpa menatap layar. Ia mulai sadar. Rasa tenang yang dulu ia berikan ke orang lain, ternyata masih bisa ia beri untuk dirinya sendiri. Dan pada suatu malam yang biasa, saat lampu kamar hanya menyisakan cahaya kecil dari sudut ruangan, Rani berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku pernah menjadi tempat pulang yang baik. Tapi aku juga berhak menjadi rumah untuk diriku sendiri. Kalimat itu tidak menyembuhkan semuanya, tapi cukup untuk membuatnya berdiri sekali lagi. Kalaupun suatu hari Arga kembali, ia mungkin akan menemukan pintu yang sama, tapi tidak lagi menemukan orang yang sama. Karena orang yang selalu ada, kadang baru mengerti nilainya sendiri saat akhirnya berhenti menunggu untuk dipilih. Dan gantungan kunci motif kucing itu, yang dulu hanya benda kecil di meja, kini berubah menjadi penanda satu pelajaran besar. Bahwa cinta yang terus-menerus datang terlambat, tetap saja akan terlambat. Dan orang yang selama ini terlalu sabar, pada akhirnya juga punya batas. Yang terjadi malam itu sederhana, tapi sakitnya panjang. Seseorang akhirnya berkata jujur bahwa ia akan membangun hidup dengan orang lain. Sementara orang yang paling sering ada di sampingnya baru sadar bahwa dirinya hanya menjadi tempat aman, bukan menjadi tujuan. Banyak orang pernah merasakan hal yang sama. Menjadi tempat yang dibutuhkan, menjadi yang paling cepat datang saat ada masalah, menjadi yang paling mengerti saat seseorang sedang rapuh. Tapi justru karena terlalu biasa ada, kita sering tidak sadar bahwa keberadaan kita dianggap sudah pasti. Luka seperti ini tidak selalu datang dari pengkhianatan yang besar.
Kadang, justru dari kedekatan yang dibiarkan menggantung terlalu lama. Dari harapan yang tidak pernah diberi nama. Dari hati yang terus menunggu di tempat yang sama. Padahal, orang yang ditunggu sudah berjalan ke arah yang lain. Pelajaran kecil malam ini bukan soal berhenti baik, bukan soal berhenti peduli, tapi soal menyadari kapan kita sedang memberi cinta dan kapan kita hanya sedang mengalah terus-menerus. Karena tidak semua yang dekat akan memilih kita. Dan tidak semua yang selalu ada akan dianggap penting. Tapi itu bukan berarti nilai kita kecil. Itu hanya berarti kita harus belajar berhenti menaruh seluruh hidup di tangan orang yang tidak pernah benar-benar menggenggam tangan kita. Dan begitulah, ada rasa sakit yang memang tidak pernah benar-benar selesai, meskipun sudah diceritakan. Tapi setidaknya malam ini, ia tidak lagi duduk sendirian di dada seseorang. Terima kasih untuk kamu yang bertahan sampai sejauh ini. Semoga setelah video ini selesai, hatimu akan terasa sedikit lebih lega. Selamat malam. Kita bertemu lagi di ujung sunyi yang berikutnya.